Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kantor gereja HKBP Jati Asih, saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semuanya sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 16 ayat 9, demikianlah bunyinya. Dungi ahu madidiho dohot aek jalahu samudar musiako jalahu miyahiho dohot miyak. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, kisah ini mengingatkan akan latar belakang daripada bangsa Israel sebelum harkat dan martabatnya diangkat oleh Allah. Bangsa Israel digambarkan seperti keadaan seorang bayi yang baru lahir yang tidak diterima di tengah-tengah dunia ini. Hingga ketika seorang bayi itu lahir, dia tidak dibasuh dengan air, tidak diberikan lampin, sehingga dibiarkan begitu saja. Tetapi yang terjadi adalah ketika Allah menghampiri bayi yang ditelantarkan itu, dia membasuhnya dengan air, membersihkannya, hingga memberikan lampin agar bayi itu mendapatkan kehangatan. Dan itulah gambaran daripada keadaan bangsa Israel yang mana Allah telah mengangkat mereka, mengasihi mereka, bahkan memilih mereka untuk menjadi bangsa pilihan daripada Allah. Tetapi seperti perumpamaan yang berkata seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Bangsa Israel tidak melihat ke belakang bagaimana penyertaan Allah yang mengangkat dan memilih mereka manakala mereka sudah ditelantarkan, dibuang dari tengah-tengah dunia ini. Namun yang terjadi justru mereka telah menduakan Allah. Mereka tidak lagi mengharapkan Allah di dalam kehidupan mereka untuk menyertai mereka dan melindungi mereka. Bahkan yang terjadi justru mereka menduakan Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, kehidupan kita juga terkadang demikian. Terkadang kita lupa siapa sebenarnya yang menopang kehidupan kita. Siapa sebenarnya yang melindungi kita. Siapa sebenarnya yang mendatangkan berkat kepada kita. Sehingga terkadang yang terjadi kita lebih mengutamakan pikiran kita. Kita lebih mengutamakan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga yang terjadi sadar atau tidak sadar, kita semakin menjauh daripada Tuhan. Bahkan bisa-bisa kita menduakan Tuhan. Teks kita saat ini saudara-saudari mengingatkan kita, hendaknya lah kita benar-benar taat dan setia kepada Tuhan yang senantiasa melayakkan kita, yang membasuh kita, yang membaluri kita dengan keselamatan. Sehingga ketika kita orang yang berdosa harusnya tidak layak menjadi dilayakkan hanya karena oleh anugerah Tuhan semata-mata. Oleh sebab itu saudara-saudari, ketika kita akan melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas kita, mari kita mengingat bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, yang selayaknya harus menggantungkan diri kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia telah membasuh kita dengan airnya, bahkan Dia juga telah mengurapi kita dengan minyaknya. Semuanya itu telah Dia berikan kepada kita secara total. Maka mari juga dengan total kita tetap setia dan bergantung kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu saja yang berkuasa atas kehidupan kami, sehingga kami boleh dituntun firman-Mu dengan penuh kebijaksanaan, penuh dengan terang kasih Tuhan, sehingga kami jauh dari segala kegelapan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, manakala mereka sedang melakukan aktivitas dan pekerjaan mereka, kiranya apapun yang mereka kerjakan boleh senantiasa berada di dalam kasih-Mu. Dan juga ketika mereka sakit, di dalam pergumulan, Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan dan kesembuhan. Jangan biarkan Tuhan mereka terjatuh di dalam
iman, pengharapan mereka. Tetapi ingatkan mereka ada Tuhan yang akan senantiasa menopang hidup mereka. Kami serahkan seluruh kehidupan jiwa dan raga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.